Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswi sekolah menengah atas kelas 10 yang berbahagia. Pada pertemuan kedua kali ini akan kami sampaikan tentang bab baru, yaitu besaran dan satuan. Apakah yang dinamakan besaran? Apa saja yang termasuk besaran? Maka pada bab ini kita akan membahas besaran, dimulai dari pengertian besaran serta alat ukurnya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai besaran harus mempunyai 3 syarat, yaitu 1. Dapat diukur atau dihitung. 2. Dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai. Dan 3. Mempunyai satuan. Bila ada satu saja dari syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka sesuatu itu tidak dapat dikatakan sebagai besaran. Sedangkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding disebut sebagai satuan. Besaran dan satuan memiliki keterkaitan dalam pengukuran. Setiap melakukan pengukuran, kita menggunakan besaran serta satuan sebagai pembandingnya. Jika ditinjau dari arah dan nilainya, besaran dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Contohnya massa, panjang, waktu, energi, usaha, suhu, kelajuan, dan jarak. Yang kedua adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, berat, kuat arus, kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Berdasarkan cara memperolehnya, besaran dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu 1. Besaran fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur menggunakan neraca. Yang kedua adalah besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitung sebagai misal kalkulator. Contoh besaran non-fisika adalah jumlah. Sedangkan berdasarkan jenis satuannya, besaran dikelompokkan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan satuan-satuan besaran yang lain. Pada setiap pengukuran suatu besaran selalu dinyatakan dengan satuan.
Misalnya, mengukur panjang dapat digunakan satuan jengkal, depa, kaki, meter, atau inci. Pemakaian satuan yang berbeda-beda untuk satu besaran menimbulkan masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu diadakan penyeragaman satuan. Bagaimana cara menyeragamkan satuan yang begitu banyaknya? Penyeragaman ini dilakukan dengan membuat standar satuan yang telah memenuhi beberapa syarat penting. Satuan standar yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat: bersifat internasional, bersifat tetap, mudah ditiru setiap orang yang memerlukannya. Pada tahun 1960 diresmikan 7 besaran pokok beserta satuan secara internasional dengan nama Sistem Internasional. Ingatkah Anda besaran-besaran yang termasuk besaran pokok? Besaran pokok ada 7 macam. Secara lengkap dapat Anda lihat pada tabel. Yang pertama adalah besaran panjang. Satuannya meter. Yang kedua besaran massa. Satuannya kilogram. Yang ketiga besaran waktu. Satuannya sekon. Yang keempat besaran suhu, satuannya Kelvin. Yang kelima besaran arus listrik, satuannya ampere. Yang keenam besaran jumlah zat, satuannya mol. Yang ketujuh besaran intensitas cahaya, satuannya kandela. Dalam satuan internasional dikenal awalan-awalan berikut ini. Nama awalan-awalan dari satuan SI adalah pertama eksa, yang berarti pangkat 10 pangkat 18, disingkat E. Kedua, peta, yang sama dengan 10 pangkat 15, disingkat P. Tera 10 pangkat 12, giga 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, hekto 10 pangkat 2, deka 10 pangkat 1, desi 10 pangkat minus 1, senti 10 pangkat min 2, mili 10 pangkat min 3, mikro 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat min 9, piko 10 pangkat min 12, femto 10 pangkat min 15, atau 10 pangkat min 18. Sebagai contoh soal, perhatikan nomor 1. 5 km sama dengan titik-titik mikrometer. 2. 40 mg sama dengan titik-titik kilogram. 3. 2 hari sama dengan titik-titik sekon. Maka penyelesaiannya 5 km sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6 mikrometer sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 mikrometer. 2.
60 mg sama dengan 60 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Maka sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 kilogram. Yang ketiga, 2 hari itu sama dengan 2 kali 86.400 sekon, sama dengan 172.800 hari. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok dinamakan besaran turunan. Sedangkan satuan besaran turunan adalah satuan yang diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan seperti pada tabel berikut ini. Nomor 1, besaran turunan luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang, sehingga satuannya adalah meter persegi. Volume diturunkan dari besaran pokok panjang, satuannya meter pangkat 3. Massa jenis adalah diturunkan dari massa dan panjang, satuannya kilogram meter pangkat min 3. Kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, satuannya meter sekon pangkat minus 1. Percepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, satuannya meter sekon pangkat min 2. Gaya diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu, satuannya menjadi kilogram meter sekon min 2 atau lebih umum dikenal dengan Newton. Lalu ada energi diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, waktu, maka satuannya adalah kilogram meter persegi sekon min 2 atau umum dikenal dengan joule. Daya sama diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, waktu, satuannya adalah kilogram meter persegi sekon pangkat min 3 atau umum dikenal dengan watt. Tekanan diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu, satuannya adalah kilogram meter min 1 sekon min 2 atau bisa dikenal dengan satuan Pascal. Ada info khusus yang perlu siswa-siswi ketahui, bahwa meter pada awalnya ditetapkan oleh Akademi Sains Prancis sebagai 1/10.000 juta jarak sepanjang bumi dan kutub utara hingga khatulistiwa melalui meridian Paris pada tahun 1791. Dan pada tahun 1795, Prancis menggunakan meter sebagai jarak resmi untuk panjang. Ketidakpastian dalam mengukur jarak tersebut menyebabkan Biro Berat dan Ukuran Internasional menetapkan 1 meter adalah jarak antara 2 garis pada batang platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Prancis tahun 1889. Sebagai tugas individu, perhatikan soal-soal berikut ini. Nomor 1, sebutkan 7 besaran pokok beserta satuannya. 2, apakah perbedaan antara besaran pokok dan besaran satuan?
3. Setarakan satuan berikut ini. A. 18.000 mikrometer sama dengan berapa meter? 12 nanometer sama dengan berapa kilometer? 10 pangkat 2 kilogram berapa gram? Yang keempat, massa jenis suatu zat 0,8 gram cm kubik. Nyatakan dalam kilogram per meter kubik. Kelima, kecepatan sebuah kendaraan 60 meter per sekon. Nyatakan dalam satuan kilometer per jam. 6. Setarakan 1 Newton sama dengan berapa Dain atau gram cm per sekon kuadrat. 2 terameter berapa milimeter? 18 km per jam berapa meter per sekon? Pelari A menempuh jarak 100 meter dalam waktu 12 sekon, sedangkan pelari B menempuh jarak 100 yard dalam waktu 12 sekon juga. Pelari manakah yang berlari lebih cepat jika 1 yard 3 kaki dan 1 kaki sama dengan 0,3048 meter? Nomor 8. Tentukan nilai dari satuan berikut ini jika 36 km per jam dikonversikan ke dalam satuan meter per sekon. B. 1000 kg per meter kubik dikonversikan ke dalam satuan gram per centimeter kubik. Demikian pelajaran pada kali ini. Nanti setelah pelajaran ini usai, para siswa diharapkan mau mengerjakan tugas individu tersebut, kemudian akan dikumpulkan melalui online pada kolom deskripsi atau kolom komentar di bawahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.